Tepat di tengah hiruk-pikuk pasar, sebuah tawa angku bergema, meremehkan pria yang tengah berlumuran keringat menata daun bawang. Aku nggak menyangka. Kamu sekarang benar-benar jadi bagian dari komoditas. Tukang sayur. Kata-kata mantan istri itu seperti jarum es yang menusuk harga diri, diperparah oleh senyum sinis suami barunya, seorang karyawan teladan yang merasa berada di puncak dunia. Mereka tidak tahu, di balik kemeja lusuh dan tangan yang kotor, tersembunyi tekad baja seorang CEO yang telah merancang kehancuran mentalitas mereka. Mengapa Dika, sang pemilik perusahaan besar, rela berpanas-panasan di pasar? Dan hukuman kontroversial seperti apa yang sudah disiapkan Dika untuk membuktikan bahwa kekuasaan sejati tidak diukur dari jabatan, melainkan dari cara kita memandang orang yang paling rendah? Siapakah Dika sebenarnya, dan mengapa ia memilih untuk menegakkan keadilan dengan cara yang sangat personal, bahkan terlihat kejam di mata orang lain? Dengarkanlah, kisah ini bukan hanya tentang balas dendam, tetapi tentang harga diri dan operasi pembedahan moral yang harus dibayar mahal oleh kesombongan. Pagi itu, pasar bukan hanya tempat transaksi, melainkan panggung penemuan. Dika berdiri di balik tumpukan kangkung dan sawi, tangannya yang terampil kini basah oleh embun. Ia berusia 30 tahun, dan meskipun mengenakan kemeja abu-abu tua yang tampak kelelahan, ada ketenangan tersembunyi yang diserapnya dari pasar. Ia bukan tukang sayur, ia hanya menggantikan pamannya yang terbaring sakit di rumah sakit selama 2 hari, namun ia merasakan kedamaian di antara bau tanah basah dan daun segar. Ini adalah pekerjaan jujur, sebuah kontras yang tajam dengan dunia yang ia jalani selama 6 hari dalam seminggu. Tepat saat Dika selesai menata cabai rawit merah, suara yang pernah merobek keyakinannya tiba-tiba hadir. Dika. Astaga. Serius, ini kamu? Laras, mantan istrinya, berdiri di sana. Seluruh tubuhnya memancarkan aroma parfum mahal yang berbenturan keras dengan aroma pasar. Matanya yang cantik menelusuri Dika dari sepatu lusuh hingga keringat yang membasahi pelipisnya. Senyum meremehkan Laras adalah senjata yang lebih tajam daripada pisau dapur manapun di pasar itu. Aku nggak menyangka. Kamu sekarang benar-benar jadi bagian dari komoditas. Tukang sayur, ujar Laras, nadanya dipenuhi kemenangan tanpa malu. Ia mengaitkan lengan pada seorang pria berjas rapi, Bima Prakoso, suami barunya. Bima melirik Dika dengan pandangan superioritas, mengayun-ayunkan kunci mobil sedan putih yang mencolok. Bima menyeringai. Kerja keras, bro. Tapi jaga jarak, ya. Bau keringatmu bisa menurunkan harga jual kangkung segar ini. Tawa Laras meledak. Tawa itu adalah paku terakhir di peti mati harga diri Dika, bukan karena Dika malu menjadi tukang sayur, tetapi karena Laras dan Bima merendahkan semua orang yang mencari nafkah dengan cara itu. Dika hanya menunduk, mengambil seikat bayam yang jatuh. Diam Dika bukanlah pengakuan kekalahan, melainkan perencanaan strategis. Ia tidak perlu membalas, ia sudah tahu kapan dan bagaimana alur alam semesta akan mengarahkan mereka kembali padanya. Dulu aku pikir kamu cuma perlu waktu, tapi ternyata kamu memang gak punya masa depan, kata Laras, sebelum masuk ke dalam mobil mewah suaminya. Mobil itu melaju, meninggalkan lapisan debu tipis di atas tumpukan daun bawang. Dika menegakkan tubuhnya, matanya yang tenang kini menyala dengan tekad yang dingin. Ia berbisik pelan, sebuah sumpah pribadi. Kalian merendahkan profesi, Laras. Aku akan tunjukkan bahwa kekuasaan sejati adalah tentang bagaimana kamu memperlakukan orang yang kamu anggap rendah. Malam itu, Dika tidak kembali ke kontrakan. Ia berdiri di lantai paling atas menara kaca yang menjulang, di depan papan nama elegan, Dika Pratama, Chief Executive Officer. Ia mengganti kemeja abu-abu dengan setelan jas seharga 1 bulan gaji Bima. Di bawah kakinya, kota terbentang bagai peta kekuasaannya. Ia menatap laporan keuangan PT Bima Citra Nusantara Group, nama perusahaan yang ironisnya berisi nama Bima, nama yang mengingatkannya pada masa lalu yang penuh konflik dan takeover bisnis yang kejam. Siapapun yang melihatnya hari ini tidak akan menduga bahwa CEO yang membawahi ribuan karyawan ini baru saja dicibir karena bau keringat, dan ia kini memegang kendali penuh atas nasib pasangan yang baru saja menghinanya. Di ruang kerjanya yang luas, Dika duduk dengan tenang, memeriksa detail pemindahan karyawan cabang bernama Bima Prakoso. Ia menemukan ironi pahit,
Bima, yang merasa dirinya superior dengan posisi karyawan teladan, kini secara struktural adalah bawahannya, bahkan meskipun Bima tidak menyadari identitas CEO-nya. Dika Pratama bukan hanya seorang CEO. Ia adalah arsitek dari ketenangan yang mematikan. Dia tidak haus akan kekuasaan, tetapi dia kecanduan untuk membuktikan bahwa dia berbeda dari ayahnya, pendiri asli perusahaan yang meninggal dalam skandal. Ayahnya selalu berkata, bisnis adalah perang, Dick. Jangan pernah tunjukkan kelemahan pada musuh atau bawahanmu. Namun, Dika memilih untuk menunjukkan kelemahan yang diperankan di pasar. Itu adalah red herring terbesarnya, pengalih perhatian dari fakta bahwa ia sendiri telah menggunakan metode kejam untuk menyelamatkan perusahaan ini dari kebangkrutan. Sebuah metode yang secara moral hampir sama abu-abunya dengan kesombongan laras. PT Bima Citra Nusantara Group adalah monumen kemenangan yang dibangun di atas ambisi, dan Dika harus hidup dengan fakta bahwa kesuksesannya yang sekarang bukanlah kesucian murni. Dia membuka laporan terbaru mengenai efisiensi kerja di cabang yang dipimpin Bima. Laporan itu menunjukkan bahwa Bima memang berprestasi secara angka, tetapi ada catatan samar tentang bagaimana Bima seringkali menggunakan nada yang merendahkan kepada staf pendukung dan petugas kebersihan. Kesombongan Bima ternyata bukan sekadar tontonan untuk laras, itu adalah sistem kerja baginya. Bukan balas dendam, gumam Dika pada dirinya sendiri, menyandarkan punggungnya ke kursi mahal. Ini adalah operasi pembedahan moral. Ia melihat Bima sebagai representasi penyakit dalam struktur korporasi yang ia benci, profesionalisme yang hanya kulit luar, di bawahnya tersembunyi rasa superioritas yang memandang rendah pekerjaan yang dianggap kotor. Dika memanggil kepala HRD. Tolong pastikan semua detail perkenalan Bima Prakoso dengan CEO besok pagi sudah berjalan sesuai skenario. Saya ingin ruangan disiapkan secara minimalis, tanpa kemegahan yang berlebihan, dan pertemuan harus dilakukan tepat pukul 10:10 pagi. Dan satu hal lagi, Dika berhenti, sorot matanya menajam, pastikan dia datang sendiri, tanpa didampingi siapapun. Keesokan paginya, Bima memasuki gedung kantor pusat dengan langkah pasti, membanggakan dirinya di depan staf lain. Ia merasa telah mencapai puncak karir, tanpa menyadari bahwa ia baru saja melangkah masuk ke dalam jebakan foreshadowing yang telah dipersiapkan oleh Dika. Bima Prakoso, dengan kemeja licin dan dasi mahal, tidak tahu bahwa di lantai teratas, ia akan bertemu dengan sosok yang lebih tenang dan berbahaya daripada yang ia bayangkan, seseorang yang telah merencanakan bukan hanya pemecatan, melainkan transformasi paksa atas dirinya. Pukul 10:10 pagi, Bima berdiri di depan pintu ruang CEO. Jantungnya berdetak kencang, namun dipenuhi rasa bangga. Ia membayangkan berjabat tangan dengan bos besar yang ramah dan saling memuji. Setelah mengetuk dan mendengar suara tenang dari dalam, Bima membuka pintu, memasuki ruangan yang sunyi dan terasa dingin. Seorang pria berdiri membelakanginya, menatap keluar jendela. Pria itu mengenakan jas hitam sempurna, siluetnya memancarkan otoritas mutlak. Selamat pagi, Pak. Saya Bima Prakoso, karyawan baru dari cabang yang dipindahkan, ucap Bima dengan nada profesional yang terlalu bersemangat. Pria itu berbalik. Bima tersentak, seluruh udara di paru-parunya seperti ditarik keluar. Wajah itu, wajah yang ia hina hanya 2 hari lalu di samping sekeranjang buncis. Wajah itu kini terlihat lebih dingin, lebih tajam, dan sama sekali tidak ada senyum. Selamat datang, Bima. Senang bertemu denganmu, sapa Dika. Nada suaranya datar, tanpa emosi, sebuah ketenangan yang jauh lebih menakutkan daripada kemarahan. Dika? Kamu? CEO di sini? Tanya Bima, suaranya bergetar. Dika berjalan perlahan ke meja mahoni miliknya. Kenapa, Bima? Keringatku masih bau? Bima langsung menunduk, wajahnya memerah. Bukan begitu, Pak. Saya hanya kaget. Dika duduk, mengambil napas, lalu menatap Bima lurus. Ia tidak berteriak, tidak membanting barang. Tindakannya diselimuti kelembaban otoritas korporat yang sah, dan inilah bagian yang paling kontroversial. Saya dengar kamu adalah karyawan teladan. Tapi saya juga mendapat laporan dari staf pendukung bahwa kamu suka mengabaikan atau bahkan merendahkan mereka. Ini masalah integritas, Bima, bukan hanya efisiensi. Pak,
Itu hanya kesalahpahaman. Saya menghargai semua orang di kantor, kilah Bima, keringat dingin membasahi lehernya. Dika menggeleng. Tidak. Kamu tidak menghargai. Kamu dan istrimu merendahkan seorang pria di pasar karena ia tampak seperti tukang sayur. Itu menunjukkan inti dari karaktermu. Kekayaan atau jabatanmu tidak dapat menyembunyikan kontaminasi itu. Dika berdiri, berjalan mendekat. Aku tidak akan memecatmu karena apa yang kamu katakan padaku. Aku akan memecatmu, atau lebih tepatnya, menonaktifkanmu, karena apa yang kamu yakini tentang orang lain. Dika memberikan putusan yang telah ia rencanakan. Mulai hari ini, kamu dinonaktifkan sementara. Pulanglah, Bima. Renungkan mengapa kamu harus memakai jas mahal untuk menutupi mentalitas miskin. Bima memohon dengan putus asa, namun Dika sudah berbalik ke mejanya, mengakhiri percakapan. Dika mengerti bahwa tindakannya ini bukanlah keadilan murni, itu adalah penghakiman yang kejam. Tapi ia membenarkan dirinya, untuk melawan kesombongan yang merusak, diperlukan pukulan yang setimpal. Bima keluar dari ruangan itu sebagai pria yang hancur. Dika menatap kota dari balik jendelanya, merasakan kemenangan yang pahit. Ia tahu, babak berikutnya adalah yang terberat, berhadapan dengan wanita yang memulai semua ini, Laras, yang akan segera menghadapi kenyataan bahwa stabilitas hidupnya baru saja ditarik paksa. Di rumahnya, Laras menyiapkan makan malam dengan hati riang, menanti cerita kemenangan Bima di kantor pusat. Bagi Laras, status adalah segalanya. Setelah meninggalkan Dika bertahun-tahun lalu demi keamanan finansial, Bima adalah bukti bahwa keputusannya benar. Kehidupan tanpa kekayaan adalah mimpi buruk yang selalu ia hindari. Ketika Bima masuk, langkahnya goyah, jasnya dilepas setengah, wajahnya pucat. Laras merasakan kengerian yang dingin. "Mas, kenapa? Kamu dapat promosi, kan?" tanya Laras. Bima duduk di sofa. Setelah keheningan yang lama, ia menatap istrinya dengan mata kosong. "CEO, Dika. CEO di kantor pusat adalah Dika, mantan suamimu." Suara piring jatuh dari tangan Laras. Kebanggaan yang ia pelihara selama bertahun-tahun runtuh dalam hitungan detik. Dika yang, tukang sayur itu? Dia bukan tukang sayur, Laras. Dia pemilik perusahaan ini. Dia CEO. Dan aku dipecat. Dinonaktifkan sementara, bisik Bima. Laras merasa seperti tercekik. Ia bukan sedih karena Bima dihukum, ia takut akan hilangnya masa depan yang ia bangun di atas kesombongannya. Semua cibirannya, semua tawa meremehkannya, kini berbalik menjadi kutukan. Air mata Laras bukan air mata penyesalan atas penghinaan itu, melainkan air mata ketakutan kehilangan segalanya. "Semua ini salahku, Mas. Aku yang memaksamu menjadi angkuh. Aku yang mengajarkan bahwa kita harus melihat ke bawah pada orang lain," jerit Laras. Ia menyadari, kesombongannya adalah cerminan dari rasa insecure yang ia sembunyikan rapat-rapat. Laras mengambil kerudungnya. "Aku harus menemuinya. Aku harus minta maaf. Bukan untukku, tapi untuk mempertahankan hidup kita." Ia melarikan diri dari rumah di tengah hujan lebat, motivasinya bukan penebusan murni, melainkan upaya putus asa untuk mengembalikan status quo. Beberapa menit kemudian, Laras berdiri di depan gerbang besi tinggi yang megah. Papan nama di depan gerbang itu tertulis jelas, Dika Pratama. Rumah itu adalah benteng kekuasaan yang tak terjangkau, sebuah monumen bisu bagi kegagalan dan kesombongannya. Di bawah guyuran hujan, ia mengetuk gerbang berkali-kali, meminta belas kasihan. Dika muncul di ambang pintu rumahnya, mengenakan pakaian santai, matanya tenang. Ia memandang Laras yang basah kuyup, membiarkan hujan membersihkan riasan Laras, mengungkap keputusasaan di baliknya. "Laras," ucap Dika pelan, suaranya nyaris hilang dalam hujan. "Aku sudah memaafkan kata-katamu. Tapi aku tidak bisa membiarkan ideologimu terus hidup di perusahaanku. Harga sebuah kesempatan sangat mahal. Aku minta maaf, Dika. Aku keterlaluan di pasar. Aku tidak tahu kamu." Air mata Laras bercampur dengan hujan. "Tolong, jangan hukum Bima karena kesalahanku. Aku yang sombong, aku yang mengajarinya." Dika berjalan ke pagar, berhenti beberapa langkah dari Laras.
Aku tidak membencimu, Laras. Kebencian adalah energi yang boros. Aku hanya memberimu cermin yang jujur. Ia menjelaskan bahwa Bima dinonaktifkan bukan karena penghinaan di pasar, tetapi karena sikapnya yang merendahkan staf pendukung di cabang. Dika menggunakan insiden pasar sebagai bukti karakternya. Aku sudah lama berjuang melawan budaya elitis di perusahaan ini. Bima adalah penyakit, Laras. Dan aku adalah dokter bedahnya. Dika menatap tajam, ekspresinya tidak menunjukkan kasih sayang, hanya tekad yang dingin. Aku akan beri dia kesempatan kedua, lanjut Dika. Bukan karena permintaanmu, tapi karena aku ingin memberinya pelajaran yang hanya bisa didapat melalui pengalaman langsung. Bukan hanya teori. Laras mengangguk cepat. Apapun syaratnya, Dika. Apapun. Dika menarik napas dalam, putusannya melayang di udara yang dingin. Mulai besok, Bima akan kembali bekerja di PT Bima Citra Nusantara Group. Tapi ia bukan lagi karyawan teladan di divisi penjualan. Laras menanti dengan cemas. Ia akan bekerja sebagai petugas kebersihan kantor pusat. Di bawah pengawasan langsung kepala bagian umum. Ia harus tahu bagaimana rasanya menjadi orang yang pernah ia hina, setiap hari, putus Dika, tanpa nada penyesalan. Laras terdiam, syok. Ini adalah hukuman yang kejam, sebuah penghinaan yang sempurna di mata sosial. Tetapi di matanya, ia melihat ada kebenaran di balik kekejaman itu. Terima kasih, Dika. Kamu jauh lebih kuat dari kami, bisik Laras. Air matanya kini adalah air mata kekalahan dan penerimaan. Dika hanya menggeleng. Kekuatan itu terletak pada kerelaan untuk menjadi rentan, Laras. Aku tidak lebih baik. Aku hanya punya kekuasaan untuk memaksa kebenaran ini terjadi. Saat Laras berjalan pergi, menundukkan kepalanya dalam-dalam, Dika berdiri sendirian di teras. Ia tidak merasa puas. Ia hanya merasa diperankan. Ia telah menggunakan kekuasaan yang ia benci, kekuasaan yang dimiliki ayahnya, untuk menegakkan nilai moral yang ia yakini. Namun, apakah menindas dengan dalih kebenaran masih tetap disebut keadilan? Dika memasuki rumahnya. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa pelajaran yang ia berikan pada Bima dan Laras adalah dua sisi mata uang yang sama. Satu sisi adalah kesombongan Bima, sisi lainnya adalah kesombongan Dika yang percaya dia berhak menjadi hakim moral. Cerita ini belum selesai, karena Bima mungkin akan membersihkan lantai, tetapi Dika harus hidup dengan fakta bahwa tangannya kini kotor oleh pemaksaan kehendak. Ia menatap langit malam yang gelap, menerima kontroversi dalam hatinya. Keadilan sejati tidak selalu bersih. Kadang-kadang, ia harus mengenakan topeng kekejaman untuk mencapai tujuannya. Akhirnya, Bima mendapatkan kesempatan kedua, namun dengan harga yang sangat mahal, ia harus memulai dari bawah sebagai petugas kebersihan. Sementara itu, Laras harus hidup dalam bayang-bayang kehancuran status sosial yang selama ini ia puja, dihantui oleh penyesalan atas kesombongannya. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kesombongan adalah racun yang merusak, dan bahwa tidak ada pekerjaan yang hina. Yang membuat hina adalah hati yang merendahkan sesama manusia. Kekuasaan sejati, seperti yang dimiliki Dika, seharusnya digunakan untuk mengangkat dan menginspirasi, bukan untuk menghakimi, meskipun Dika sendiri berjuang dengan dilema moral dalam menggunakan kekuasaannya sebagai hakim. Ingatlah, kisah ini bersifat fiktif dan dramatis, namun kami sajikan serealistis mungkin agar dapat diambil pelajaran dan hikmahnya, terutama tentang pentingnya kerendahan hati dan bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kami ucapkan terima kasih yang tulus karena Anda telah mendengarkan cerita ini sampai akhir.